PAC Mandalawangi yang baru saja diterima surat keputusannya. Di dalam surat keputusan adalah bukan seolah-olah hanya susunan sebuah nama yang tertera di dalam kertas, ya. Bukan hanya susunan sebuah nama-nama yang ada di dalam kertas. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan program-program organisasi dan aturan-aturan organisasi yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Terlebih-lebih kita kaitkan dengan doktrin yang kita miliki adalah bertakwa, berkarya, berbudi luhur. Bertakwa, berkarya, berbudi luhur adalah harga mati buat seluruh pengurus dan seluruh anggota PBBNI. Tidak bisa bertakwa, tidak bisa berkarya, tidak bisa berbudi luhur, lebih baik tidak usah masuk organisasi PBBNI. Maka saya nyatakan bahwa insya Allah apabila kita mampu mengimplementasikan organisasi ini sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dirujuk kepada doktrin organisasi, kita hidup akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Saya yakinnya kita akan selamat dunia dan akhirat apabila kita mampu mengimplementasikan berkarya, bertakwa, berkarya, berbudi luhur. Yang paling penting adalah pelantikan bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar menerima surat keputusan sehingga menjadi hebat. Saya sudah menjadi pengurus, saya sudah menjadi ketua, saya sudah menjadi sekretaris dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terpenting adalah mampukah saya menjalankan amanat organisasi dengan doktrin organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita berupaya semuanya untuk menjadi kader-kader organisasi, untuk menjadi anggota organisasi yang berkualitas. Sehingga apabila kita mampu menjadi seorang anggota organisasi yang berkualitas, kembali kepada kehidupan ke depan, akan selamat dunia dan akhirat. Bertakwa adalah merupakan tugas pokok kita, berkarya adalah merupakan syariat untuk bagaimana kita bisa berbuat, tetapi perbuatannya perbuatan yang positif. Berbudi luhur adalah sebuah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kita diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Berbudi luhur adalah berakhlakul karimah. Oleh karena itu, seorang anggota PBBNI ini harus berbudi luhur, berakhlakul karimah. Kemarin 1 bulan yang lalu ada yang mengatakan bahwa poin katanya doktrin organisasi PBBNI berkarya, bertakwa, berkarya, berbudi luhur. Tapi saya pernah melihat ada anggota PBBNI yang mabuk, ada anggota PBBNI yang malah. Saya pernah melihat itu dengan mata kepala saya. Apakah demikian anggota PAWIM? Saya nyatakan bahwa tidak ada satupun dari ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan anggota PBBNI ini yang kehidupannya melawan aturan hukum, baik secara syara maupun secara negara. Tidak ada satupun anggota PBBNI melanggar aturan-aturan itu. Saya jamin 100%, tidak ada. Kalaupun memang Bapak pernah melihat, Bapak pernah mendengar, Bapak pernah tahu, itu adalah bukan anggota PBBNI, tetapi adalah oknum anggota PBBNI. Yang namanya oknum sulit untuk dideteksi, sulit untuk diantisipasi, karena berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan kejiwaan. Jadi apabila ada yang mengatakan masyarakat sekitar Mandalawangi bahwa PBBNI tukang mabok misalkan, PBBNI tukang malang misalkan, bantah oleh kita semua bahwa anggota PBBNI tidak pernah mabok, anggota PBBNI tidak pernah malang. Yang malang dan mabok adalah oknum anggota PBBNI. Kita lebih besar hati, kita lebih legowo apabila dikatakan bahwa ada oknum anggota PBBNI yang mabok, ada oknum anggota PBBNI yang malang. Jadi itu mohon diingat. Nah kemudian kalau berbicara oknum, jangan
kita organisasi swasta di negara Republik ini, anggota organisasi secara kenegaraan pun berbicara oknum, semua hampir terlibat oknumnya. Jadi presiden suatu saat terlibat dalam oknum kepresidenannya. Jadi gubernur suatu saat dan suatu waktu akan terlibat dari oknum gubernurnya. Jadi bupati suatu saat akan terlibat dengan oknumnya. Bapak camat mohon maaf, suatu saat terlibat dalam oknumnya. Bapak lurah, kemudian Bapak RT dan lain sebagainya, termasuk kita sendiri para pengurus kadang-kadang jadi oknum. Kenapa tidak? Karena saya sendiri sering merasakan, ya, saya sendiri sering merasakan. Ketika kita ditelepon oleh seorang istri, Bapak sedang di mana? Kita ngomongnya sedang di Jakarta, padahal kita sedang di Serang misalkan. Ya. Terus Bapak camat ditanya, Bapak sedang di mana? Mungkin saja Bapak camat, mohon maaf sedang rapat, tetapi tidak rapat misalkan. Nah, ini adalah salah satu oknum. Jadi fakta tidak sesuai dengan ucapan, itu adalah oknum. Jabatan tidak sesuai apa yang dilaksanakannya, itu juga adalah oknum. Jadi kalau berbicara oknum, tidak heran kalau anggota PPBNI suatu saat terlibat dalam oknum. Semua tukang sapu juga kadang-kadang di kecamatan ada oknumnya. Sapu masih bagus, dia bilang, Pak Camat minta anggaran untuk beli sapu karena sapu sudah rusak, padahal sapu masih bagus misalnya. Kemudian anggaran diturunkan, mungkin saja tidak beli sapu misalnya. Nah, ini juga oknum. Nah, jadi tidak aneh. Bahkan jangan-jangan kita yang sholatnya saja, melaksanakan bertakwa, berkarya, berbudi luhur saja, tidak seutuhnya dari mulai pagi sampai pagi lagi, tidak seperti itu. Tetapi ada seorang kiai pun kadang-kadang menjadi oknum. Kiai adalah seseorang yang selalu menjalankan tugas-tugas keislamannya, tugas kekiaiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap hari dari pagi ke pagi lagi dia selalu ibadah zikir, tetapi suatu saat kadang-kadang terlibat jadi oknum. Ya. Ada seorang penceramah, seorang dai, udah kiai besar,